buat Indonesia tetap rezim 60%. manapun di bawah 60% itu kurang bagus. PR. Dan ini terjadi bahkan sebelum setahun pemerintahan Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Tapi kalau ternyata kemudian ini dibarengi oleh penerimaan negara yang masih jauh dari target seperti 2025. Pajak masih buat saya target. kita akan melihat ketidakpastian. Pak Prabowo, ide Anda besar, ambisi Anda jauh lebih besar dibanding presiden-presiden sebelumnya. Tapi titik lemahnya ada di level implementasi. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bunga Chandra di segmen The Politician, podcastnya Politician Academy. Seperti biasa, setiap minggu kita mendatangkan tamu-tamu hebat di segmen The Politician, dan kali ini kita kedatangan tamu VIP, ini luar biasa sekali, Mas Yunarto Wijaya dari Carta Politika. Selamat datang Mas Toto. Terima kasih Pak dosen. Jadi Mas Toto, ini segmennya namanya The Politician. Jadi biasanya kita mengundang tamu-tamu politisi seperti kepala daerah, wakil menteri dalam negeri, kemudian anggota DPR gitu. Nah, kalau Mas Toto ini bukan politisi, tapi beyond politician. Karena Mas Toto ini yang sering berada satu meja dengan presiden dan dengan ketua umum partai politik. Jadi saya bilang beyond dari politisi. Cita-cita menjadi politisi belum, Om. Oh, cita. Betul. Cukup mempengaruhi politisi ya. Iyalah, saat ini puas itu dulu. Siap. Nah, sebelum topik kita agak serius nih Mas, kali ini mengenai jelang 1 tahun kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran. Tapi sebelum masuk ke situ, kita prolog dulu sedikit gitu ya tentang Mas Toto yang background-nya itu dari hubungan internasional. Ya, walaupun politik tapi bidangnya apakah dulu mau jadi diplomat atau dosennya tahu semua kartunya. Nggak, gimana Mas? Cerita dulu dari background HI, kemudian sempat di ekonomi ya kalau nggak salah, kemudian akhirnya masuk ke bidang politik ini. Dicita-citakan atau enggak? Kalau perjalanan udah ke es campur es teler. Mas gitu. Karena sebenarnya kalau bahkan sebelum bicara HI, masuk HI pun bukan cita-cita dan rencana. Jadi sebelum mungkin baru tahu Mas nih. Karena sebelumnya saya lebih karena anak ilmu pasti. Pengennya tuh masuk di jurusan teknik. Di zamanku ya IPA IPS lah. Kita anak IPA. Dulu aku lebih senang fisika. Pengen masuk, kemudian sebenarnya jurusan teknik lah lewat apa sih namanya SMPB apa namanya jadi lupa. UMPTN zaman kita 99 saya waktu itu lulus SMA. Masuk ke HI itu sesimpel teman-teman SMA ramean, ada beberapa yang pengen daftar di Unpar, Bandung. Ada yang, tapi rata-rata visip nih teman sekelas. Ada yang pengen masuk ANI, ada yang pengen masuk HI. Jujur nggak ngerti HI itu apa dan baru denger. Tapi karena pengen rame-ramean nginep ke Bandung, ikut tes, masuk sambil sebenarnya pengen, udah pede masuknya di teknik. Tekniknya nggak masuk. Tekniknya pede karena waktu itu kita ikut BTA di SMA 8, nilai selalu mencukupi kalau tes-tes. Tapi kan ada misteri selalu dalam UMPTN gitu ya, dan kemudian nggak masuk. Jadi pilihannya antara masuk ke jurusan yang kita sebenarnya nggak ngerti, atau kemudian nunggu setahun kemudian. Betul. Masuklah di HI. Ternyata menikmati. Nilai lumayan bagus. Semester 1 langsung jadi aktivis. Mas Bongga tahu dulu ada yang namanya USIK, ada yang namanya Aldera. Betul. Nah, aku langsung masuk di sana. Masuk di situ. Jadi lumayan nagih, ternyata menikmati. Singkat cerita, saat itu lulus, boleh nyombong dikit ya? Boleh dong. Lulusan terbaik. Keren. Baik di HI-nya atau di FISIP-nya saat itu.
Sebenarnya ditawarin saat itu beasiswa Beasiswa atau jadi dosen langsung enggak? Pak. Problemnya di situ. Jadi waktu itu Pak Alexis Jemadu. Iya. Cuma ya harus jadi dosen segala macem. Singkat cerita nggak ngambil. Ya udah, aku harus saat itu intinya ngejar dagang kaki lima. Nyari duit bener-bener. Jadi aku tuh sempat dagang nasi uduk kebun kacang. Serius Mas? Serius semester. Oh, waktu pas masih kuliah? Jadi skripsi itu telat setahun. Kalau nggak diancam Pak Alexius lepas lulusan terbaiknya, aku juga mungkin belum tentu lulus cepet itu. Tetap 5 tahun. Dan kemudian ada saat itu dibuka program UI. Ada beasiswa, setengah beasiswa, karena lulusan terbaik lah, nilai cum laude segala macam. Zaman Pak Renald Kasali. Jadi sebenarnya sempat banting setir nggak di politik lagi. Karena saat itu bisnis kecil-kecilan sambil kerja di Citibank. Mas Bungkas. Jadi sebenarnya udah pengen masih ada HI-nya juga sebetulnya karena kan multinational corporation. Pengen masuknya tuh di finance. Lalu kemudian sambil dagang. Sambil S2 juga, sambil Citibank juga. Jadi saat itu nggak punya pacar karena benar-benar ngejalanin 3 kerjaan sekaligus gitu. Luar biasa, sambil kuliah dan kemudian baru 9 bulan, karena kan penjurusannya di tahun kedua. Betul. Di MMUI di ini. MM-nya. Baru 9 bulan, nggak sengaja ketemu mantan dosen. Yang pernah jadi wali kota Bogor. Lalu sekarang jadi Wamendagri Bima Arya. Betul. Tiba-tiba dia ngajakin lah, "Tok, lu ngapain sekarang?" Di Citibank. Udah yuk gue. Ikut gua jadi analis di gua mau ngediriin lembaga, belum sebut carta, belum namanya, lembaga pokoknya ada yang modalin dan segala macem. Ya udah ikut. Gajinya berapa Mas? Gaji lu di Citibank berapa? Segini. Wah gua nggak sanggup gajinya gitu kan. Terus intinya singkat cerita, entah kenapa Mas Bonggas, aku langsung nanya papa mamaku saat itu. Yang aku pikir jawabannya pasti mendingan lu di Citibank. Betul. Daripada di perusahaan kecil yang baru berdiri. Jawaban papa mamaku aku inget banget, passion lu di mana? Karena kalau rezeki nanti itu faktor klik pada saat passion jalan. Betul. Yang aku nggak sangka jawabannya akan seperti itu. Karena dapat jawaban seperti itu, it means something yang menurutku ini kayak sesuatu. Ya akhirnya singkat cerita disitulah mulai di awal 2008 kita ngediriin Carta Politika. Jadi ya saya co-founder lah, Mas Bima founder. Awal mulanya disitulah, kemudian masuk ke Carta Politika. Akhirnya Mas Bima yang keluar duluan karena dia kemudian masuk ke partai. Dan disinilah saya berada, berhadapan-hadapan dengan mantan dosen saya kembali ke dunia politik. Walaupun mantan dosen untuk dunia. Kenapa kemudian nyambung? Biar nyambung nih. Berarti gelarnya Master Keuangan? Enggak. Jadi tapi pada saat kemudian masuk ke Carta, penjurusan di tahun kedua, aku banting setir nggak jadi ngambil di finance, ngambil di marketing. Ada doktor yang baru pulang dari Perancis, postdoktoral. Namanya Prof. Firmansyah, almarhum. Dia penulis buku marketing politik. Jadi dia salah satu penguji saya yang mengarahkan ke marketing politik. Jadi lulusnya dengan tesis marketing politik masih nyambung lah. Masih nyambung gitu. Bagian ini harus dijelaskan gitu. Betul. Tadi disebut terus mantan dosen ya, tapi walaupun mantan dosen dalam bidang konsultan politik, saya yang harus belajar banyak karena Mas Toto udah jauh. Ini humble aja orangnya. Baik Mas Toto, terima kasih. Ini prolog untuk kita masuk ke topik yang cukup serius ya, karena balik negara kita sekarang di bawah kepemimpinan baru Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah hampir 1 tahun. 21 Oktober ya dilantik, 2024 dilantik ya. Sekarang kita udah masuk bulan Oktober. Nah, kita mau bicara mengenai gaya kepemimpinan dulu nih Mas. Gaya kepemimpinan ini kan berarti yang membedakan dengan presiden-presiden sebelumnya atau kepemimpinan sebelumnya. Nah, kalau Mas Toto melihatnya gimana dalam konteks gaya kepemimpinan?
Pasti beda-beda ya. Itu pasti ya mungkin. Atau gimana? Paling nggak kita bandingkan dua rezim, jadi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ya. Saya pengen langsung melihat dari kacamata itu karena kalau kita lihat kan sebenarnya ada satu kacamata yang melihat bahwa ini satu-satunya rezim dalam konteks pasca reformasi yang bicara mengenai keberlanjutan, continuity. Karena kalau kita bicara pasca reformasi misalnya kan dari Ibu Mega ke Pak SBY, di situ ada nuansa konfliktual, lalu ada nuansa pengkhianatan misalnya gitu kan. Sampai sekarang susah nih mempertemukan Ibu Mega dengan Pak SBY. Lalu Ibu Mega kemudian Pak SBY kemudian ke Pak Jokowi juga kita tahu di opposite, tanda kutip begitu ya. Lalu kemudian kalau kita bicara formalnya, memang ini continuity. Bahkan bukan hanya continuity. Pertama kalinya mantan presiden bisa nitip anak. Jadi kok istilahnya nitip masa? Nitip anak. Iya. Apapun kan anaknya Pak Jokowi gitu ya. Dan orang kemudian melihat ini continuity. Dari sisi market, dari sisi stabilitas politik, sesuatu yang positif. Karena orang ingin melihat ada keberlanjutan, kepastian mengenai apa yang sudah ada dan kemudian dilanjutkan. Betul. Tapi ketika kita bicara kepemimpinan, saya dari awal mengatakan Jokowi is not Prabowo, Prabowo is not Jokowi. Baik dari sisi gaya kepemimpinan, seperti pertanyaan Mas Bonggas, yang menurut saya latar belakang dua orang ini berbeda. Sangat berbeda. Sampai kemudian kalau kita bicara mindset, yang akan outputnya akan masuk kepada program yang berbeda, menurut saya itu juga sebuah keniscayaan. Jadi saya dengan segala hormat pada saat jadi pembicara di berbagai forum, termasuk misalnya di depan nasabah perbankan, corporate, yang sangat menginginkan situasi yang penuh kepastian, benar-benar ada keberlanjutan, saya harus mengatakan, enggak, kita akan melihat sesuatu yang berbeda. Baik dari sisi gaya kepemimpinan, ataupun dari sisi program. Nah, kita bicara gaya kepemimpinan dulu ya. Yang satu tukang mebel, tanda kutip ya. Yang satu jenderal. Jenderal perang lagi. Beda dengan Pak SBY, jenderal yang banyak baca buku gitu ya, jenderal lebih kuat sisi intelektualitasnya. Yang kedua, yang satu dari latar belakang rakyat biasa, yang satu darah biru. Darah biru, silver spoon. Yang satu ketua partai, yang satu disebutnya petugas partai. Dengan berbagai latar belakang yang saya sebutkan tadi saja, kita akan melihat output yang berbeda secara kepemimpinan. Pak Jokowi orang yang sangat induktif. Dia berangkat dari lapangan, melihat data, lalu kemudian disusunlah sebuah program yang didasarkan pada kebutuhan yang dia lihat langsung. Makanya kalau kita bicara brand association, Pak Jokowi orang akan ingat dengan yang namanya belusukan. Karena dia mulai dengan melihat apa yang ada di lapangan. Pak Prabowo berbeda, beliau manusia yang sangat deduktif. Baca bukunya banyak sekali. Dia melihat dari apa yang dia percaya. Dan dia juga sudah memulai langkah kepemimpinan atau langkah berpolitiknya dengan sebuah nama besar Sumitro Joyo Hadikusumo, yang di situ ada paradigma, di situ ada pemikiran besar yang nggak mungkin dia lepaskan begitu saja. Dan itu yang menyebabkan dari awal saya mengatakan bahwa Pak Prabowo nggak mungkin serta-merta hanya akan meneruskan apa yang menjadi programnya Pak Jokowi, dan serta-merta hanya akan melihat kondisi di lapangan, tapi Pak Prabowo mungkin akan mendahulukan apa yang menjadi pemikiran ayahnya dan pemikiran dirinya, yang kalau dirangkum dalam sebuah buku yang menurut saya paling mencerminkan pemikiran Prabowo, Paradoks Indonesia dan Solusinya, atau Prabonomics lah kalau orang bilang pemikiran Pak Prabowo, itu yang akan didahulukan. Itu yang menjelaskan menurut saya dalam hampir setahun kita melihat banyak sekali program yang sifatnya big push of economy, menghabiskan anggaran besar dan sifatnya sangat gambling, pertaruhannya sangat besar. Tapi kenapa Pak Prabowo berani melakukan itu? Karena itu legacy yang sudah dibawa oleh ayahnya, pemikiran yang sangat dia percaya, dan itu pasti akan ada dalam top of the list program-program flagship utamanya. Wow, keren. Ya, jadi penjelasannya gamblang sekali ya. Jadi perbedaannya sebetulnya sangat terlihat jelas gitu ya dari background itu. Nah, tapi berkaitan dengan tadi kepastian ya, atau ketidakpastian, uncertainty.
Kalau dulu kan VUCA gitu ya, kita volatile, uncertainty dan lain-lain. Ini berarti akan makin uncertainty atau gimana Mas? Setelah dalam 1 tahun atau beyond 1 tahun ini yang Mas lihat? Kalau menurut saya akan bisa kita lihat apakah cenderung akan menjadi certain atau makin volatile gitu ya. Itu kita nggak bisa hanya melihat secara internal. Memang problem dari pemerintahan Prabowo Gibran ini adalah dia ada dalam ruang lingkup global yang ada dalam situasi dengan penuh ketidakpastian. Ketidakpasti juga. Karena bersamaan banget dengan majunya Trump, dilantiknya Trump jilid 2. Dan kita tahu salah satu ciri khas Trump adalah ketidakpastian. Trade war jilid 2 terjadi pada skala lebih masif ya. Sehingga itu berpengaruh sekali dalam cash flow dari bagaimana seorang pemerintah termasuk Indonesia mengelola keuangan. Dan problemnya adalah ketidakpastian dari sisi manajemen APBN dalam situasi global yang tidak pasti ini, itu harus bertemu dengan seorang Prabowo yang karena mindsetnya sangat besar dengan target legacy yang sangat besar juga, ambisinya luar biasa besar, Mas. Luar biasa. Itu yang menyebabkan kemudian nuansa ketidakpastian menjadi sangat tinggi, nuansa pertaruhan juga sangat tinggi. Simple. Ketika masuk pada pertanyaan mengenai apakah ketidakpastian ini menuju kepastian, kita akan lihat dari bagaimana keberhasilan program-program flagship Pak Prabowo yang membutuhkan anggaran besar. Kalau kita bicara misalnya mengenai MBG, tahun depan 335 triliun loh dianggarkan. Belum lagi kita bicara koperasi merah putih yang paling tidak Himbara akan dibebankan 16 triliun. Plus kalau saya tidak salah gitu ya. Dan itu saja sudah menghabiskan hampir 10% dari nilai APBN kita. Kalau ini ternyata bisa dijalankan dengan baik, termasuk dari sisi serapan anggaran, termasuk dari sisi efektivitas dan efisiensi, mungkin kita akan melihat sebuah kepastian. Tapi kalau ternyata kemudian ini dibarengi oleh penerimaan negara yang masih jauh dari target seperti 2025. Pajak masih buat saya target. Kita akan melihat ketidakpastian, pajak akan dikejar. Yang kedua, efisiensi yang akan mencekik sektor-sektor lain. Yang ketiga, penambahan hutang. Potensi penambahan hutang. Yang keempat, kita akan berbicara mengenai beban daerah. Ketika TKD mau tidak mau harus dikorbankan, sementara kita tahu mungkin mayoritas dari daerah kita itu hidupnya masih dari TKD. Lebih dari 80%. Lebih dari 80%. Yang hidup dari PAD kan yang sombong Mas Pram gitu karena pendapatannya gede. Rata-rata daerah lain masih berharap dari TKD. Saya pikir titik paling kritis kita harus melihat dari situ karena itu bukan tentang ekonomi saja. Tapi bagaimana kita membaca stabilitas politik, gejolak politik dan sosial itu akan bermula dari situ. Wah. Cukup mengerikan kalau kita lihat, artinya ketidakpastian ini terutama untuk dunia usaha ini kan itu menjadi dasar pertimbangan mereka untuk mengeluarkan policy-policy. Tapi sekarang kita mau ngelihat dari masyarakat nih Mas. Kalau masyarakat ini kan ada namanya tingkat kepuasan publik. Kalau bahasanya Mas Toto, teman-teman di lembaga survei itu approval rating. Nah, kita mau tahu nih apakah Carta ada mengeluarkan survei terakhir gitu, karena saya ada dengar-dengar. Saya minum dulu kalau. Silakan. Saya sambil teruskan pertanyaan. Ya, karena saya ada dengar sebuah lembaga survei juga mengeluarkan gitu ya. Dan dia menunjukkan ada penurunan yang quite signifikan. Sangat, bukan quite. Sangat signifikan. Sangat signifikan sampai di angka di bawah 60% ya. Betul. Nah, Mas Toto gimana? Boleh spill ya kalau ada ya, kalau ada. Ini kita buka aja ya, karena kan sesuatu yang sudah beredar ya. Kemarin sempat beredar hasil survei indikator dari Prof. Burhan. Walaupun kemudian dibantah tidak pernah melakukan rilis. Tapi kan tidak dibantah apakah angkanya benar atau tidak ya. Saya nggak mau berbicara mengenai hasilnya Mas Burhan, tetapi ya ini spill pertama loh Mas. Jadi kita melakukan survei bukan hanya di bulan September, kita melakukan survei di 9 sampai 15 September
Oke, jadi pasca kerusuhan. Pasca kerusuhan, betul. Yang kedua, bulan April sebenarnya kita juga melakukan survei. Sementara kita tahu lembaga-lembaga besar sempat melakukan rilis, termasuk Litbang Kompas itu kan dalam konteks 100 hari pemerintahan Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Januari kalau saya tidak salah. Januari masih bagus kayaknya. Bukan hanya bagus, luar biasa. Bagus sekali ya. Jadi kalau kita lihat rentangnya, seingat saya ada 3 lembaga survei, itu antara 79 sampai 81%. Walaupun saya selalu mengatakan saat itu ini efek bulan madu. Hampir setiap rezim ketika baru jadi, itu pasti akan menikmati efek bulan madu karena penuhnya harapan. Kayak orang kawin lah Mas, bulan madu bagus semua gitu kan. Nikah Mas. Oh ya, nikah. Jadi kalau bicara spill, bulan April sebenarnya sudah turun di angka 71%. Kalau ditanya apakah ada variabel kualitatif yang menjelaskan, iya. Pada saat 3 bulan pertama belum ada yang namanya kebijakan-kebijakan yang memancing pro dan kontra. Misal efisiensi. Efeknya kan pasti kepada belanja government, teman-teman PNS misalnya gitu kan. Lalu juga tingkat konsumsi misalnya pasti akan berpengaruh. Dan antara dan lain-lain ya. Lalu kemudian kalau kita bicara bulan September, selain ada peristiwa politik besar, demo dan kerusuhan, memang beberapa kebijakan dan efek dari efisiensi itu juga mulai terasa. Pak Purbaya sempat mengakui di bulan Juli Agustus kalau saya tidak salah itu terasa ada penurunan. Walaupun kalau kita bicara rilisnya BPS sampai semester 2 kan masih 5,12% economic growth. Yang diragukan juga oleh teman-teman Selios dan beberapa ekonom, termasuk saya meragukan terus terang gitu Mas. Tapi anggaplah itu benar, tapi diakui Pak Purbaya di bulan-bulan setelahnya memang ada penurunan. Makanya Pak Purbaya mengambil sebuah langkah berani, duit yang diparkir 200 triliun kita gelontorin aja deh supaya liquid. Tapi itu kan dari sisi supply. Betul. Pertanyaannya kalau daya belinya nggak dikasih insentif, siapa yang mau nyerap duit itu? Pengusaha juga nggak berani ngelebarin sayap gitu kan. Nah balik lagi, angka saya itu mirip di bulan September dengan yang sempat bocor. Masih di bawah 60%. Angka saya di angka sekitar 58%. 58, Karena kita tahu Mas Bonggas, kalau kita bicara ambang batas lampu merah, lampu kuning, lampu hijau gitu ya. 60% itu kan kayak raport anak-anak gitu ya. Di bawah 60 tuh dijewer mulai gitu sama mamanya kan. Di atas 60 di atas 70 dapat pujian. Itu standar global ya? Standar global. Jadi Walaupun kita nggak bisa apple to apple karena kondisi sosiologis responden berbeda-beda. Tapi buat Indonesia tetap rezim manapun di bawah 60% itu kurang bagus. PR. Dan ini terjadi bahkan sebelum setahun pemerintahan Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Faktor penyebabnya terbaca ekonomi. Dan apakah kemudian ini turunan dari apa yang sudah menjadi isyarat di bulan April di survei saya sebelumnya? Iya. Jadi efek dari efisiensi terasa 3 bulan sesudahnya. Lalu kemudian ini efeknya ke daya beli. Ketika kita tanyakan misalnya tabungan Anda apakah turun, naik atau tetap, mayoritas orang mengatakan turun. Lalu ketika kemudian bicara mengenai optimisme ekonomi ke depan, pesimismenya makin naik. Ditambah kalau kita bicara di masa-masa aktual, menurut saya ada beberapa hal yang dianggap kemudian kontroversial terkait dengan kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan MBG. Program MBG, Mas Bonggas, survei saya itu sebelum terjadinya keramaian keracunan massal. Bukan kesurupan massal ya? Bukan. Walaupun BGN kemarin menggunakan istilah baru. Bukan keracunan, gangguan pencernaan gitu. Nah itu yang eufemisme. Sampai saya udah males komentar lagi, tapi itu terjadi sebelum. Kalau mau sedikit berspekulasi, menurut saya ini rentan berpeluang menurunkan kembali kepuasan publik terhadap pemerintahan Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Kenapa? Karena kasus keracunan massal itu akhirnya menjadi sebuah kisah setiap hari yang itu bisa dicerna dari level atas sampai bawah. Ini anak-anak loh. Keselamatan dan kesehatan anak-anak. Menurut saya kalau tidak ada sebuah evaluasi yang sifatnya menyeluruh, ini akan jadi tantangan buat kepuasan publik pemerintahan Prabowo Gibran, termasuk di 2026 mengingat dananya akan sekitar 335 hampir 5 kali lipat
Dari 71 triliun menjadi 335 71 itu udah dinaikin lagi loh, Mas. Yang minta sampai lagi. akhir minta tambahan lagi 20 T kalau nggak salah. 20 jadi 90 triliun. Betul. 90 sekian T. Padahal sampai yang sekarang aja September serapannya berapa, Mas? Sampai September itu pernyataan dari Kemenq ya, itu baru 18,6%, Mas. Wah. Saya nggak ngerti logika kalau kita jadi pemimpin perusahaan gitu ya. Iya. Hei, serapan Anda berapa? 3/4 bulan berjalan baru 18,6%. Saya naikin Anda ya 4 kali lipat kan gitu, agak bingung kita logikanya, Mas. Betul. Oke. Baik, jadi ternyata kalau kita lihat tadi dari approval rating banyak sekali variabel atau faktor yang mengakibatkan terjadinya penurunan. Ya. Dan bisa dikatakan kalau ini tidak bisa diatasi dengan baik, penurunan bisa akan semakin jadi tren baru gitu ya, Mas. Iya. Bahaya ini kalau menurut saya. Karena basisnya bukan persepsi yang sifatnya sementara karena sebuah momentum saja. Betul. Ada kejadian kemarin yang mungkin membuat sebagian masyarakat kecewa, lebih pesimis dengan kerusuhan kemarin di akhir Agustus. Tapi ketika ditelah lebih dalam, problemnya sangat fundamental. Daya beli, penurunan pendapatan, penurunan tingkat tabungan. Dan itu adalah sesuatu yang terkait langsung dengan faktor psikologis yang utama dari masyarakat, faktor perut. Dan ketika kemudian dirasakan tetap ada nuansa kekeh gitu dengan program-program besar yang menghabiskan anggaran, sementara pelaksanaannya masih berantakan, menurut saya agak berat. Kalau ritmenya tetap sama, dan saya berharap sekali Pak Prabowo dalam konteks mumpung lagi banyak kritik terkait MBG, ada evaluasi total. Bukan hanya dalam konteks problem teknis tentang keracunan. Tapi hal yang paling mendasar, benar nggak nih bahwa harus langsung semasal ini? Benar nggak nih kita boleh potong 200 triliun lebih dari anggaran pendidikan? Benar nggak nih targetnya hampir seluruh anak-anak di Indonesia? Kenapa tidak kemudian pada fokus 3T, gizi buruk, kemiskinan ekstrim, yang itu sebenarnya sesuai dengan statement Pak Prabowo. Dia nggak mau ada lagi yang anak-anak makan nasi pakai garam. Itu statement di bandara kemarin. Betul. Baik, Mas. Mudah-mudahan Mas Toto segera dipanggil ya sama kayaknya enggak, Mas. Enggak, karena kalau menurut saya raport itu penting gitu ya untuk evaluasi pemerintahan ya, misalnya kalau saya jadi Pak Prabowo saya langsung panggil Mas Toto gitu ya untuk gimana nilainya, gimana gitu, kurangnya di mana, karena ini kan kita ingin bangsa ini lebih baik semua ya, pemerintahan pun juga kita bisa berjalan dengan baik ya, pemimpinnya gitu. Nah, berkaitan dengan sekarang kepemimpinan dan bagaimana sharing of power atau network of power di antara para elit. Kita tahu pola yang mungkin dulu dilakukan oleh Pak SBY, yaitu membentuk koalisi gemuk gitu koalisi besar, setgap dan sebagainya, itu juga diadopsi oleh Pak Prabowo. Nah, Mas Toto melihat ini sebagai sesuatu yang menguntungkan atau justru merugikan dalam konteks ini? Saya konsisten dalam konteks sistem presidensial. Koalisi yang kemudian menghasilkan anak bernama kabinet dagang sapi, koalisi dagang sapi yang menghasilkan kabinet dagang sapi, itu pasti akan menjadi beban buat pemerintahan yang ingin kerjanya akseleratif, yang ingin kerjanya ngebut. Pemerintahan Pak Prabowo itu jauh lebih ambisius dibandingkan SBY, dibandingkan Jokowi. Targetnya nggak main-main, economic growth 8%. Big programnya nggak main-main, menghabiskan ratusan triliun gitu ya flagshipnya. Dalam konteks itu, menurut saya tidak ada logika yang bisa menjelaskan, termasuk fakta empiris, bahwa kabinet yang lebih gemuk, baik dari sisi penambahan jumlah personil, pelebaran nomenklatur, dan penambahan badan mungkin juga. Penambahan badan, dan yang kemudian isinya kebanyakan adalah orang-orang parpol, itu bisa berlari lebih cepat. Karena biar bagaimanapun, ketika kabinetnya lebih gemuk, badannya lebih bertambah, wamennya lebih banyak, terbesar sepanjang sejarah, dan isinya orang-orang parpol, sudah pasti waktu dan energi untuk kegiatan administratif, diversifikasi anggaran, lalu kemudian konflik, potensial konflik of interest, lebih besar. Itu akan lebih besar.
Ini yang menurut saya sangat disayangkan. Ambisi yang sedemikian besar, niatnya mulia lah kita katakan Pak Prabowo gitu ya. Tapi kemudian harus mengalami proses bottlenecking yang sangat menyempit ketika kemudian ada di level implementasi. Problem kedua adalah karakteristik kepemimpinan Pak Prabowo itu tidak sedetail Pak Jokowi. Yang kemudian suka untuk kemudian turun, melihat langsung, bahkan kemudian mendengar. Misalnya dia pengen tahu nih, laporan menteri benar atau enggak. Dia panggil tuh asosiasi terkait, dia panggil tuh petaninya langsung, kadang-kadang di cross check. Di situ kemudian dia bisa urai bottlenecking, walaupun banyak kelemahan juga ya. Pak Prabowo ini kuat di ide, kuat di gagasan, agak lemah dalam konteks implementasi dan mendengar feedback. Ini yang kalau saya mau rumuskan dalam bahasa paling sederhana, akan menjadi beban terbesar dari pemerintahan Pak Prabowo. Gap yang besar antara ide dan ambisi dan target yang besar dengan kelemahan yang ada di level implementasi. Salah satunya disebabkan karena kabinet gemuk dan kebanyakan diisi oleh orang-orang partai. Ya, walaupun klarifikasinya juga nggak semua orang parpol itu buruk ya. Artinya banyak yang kompeten juga sebetulnya gitu kan. Ini bukan berbicara mengenai kompetensi. Orang partai kalau kita bicara dari sisi dia pernah jadi pengusaha banyak. Dia ada yang pernah jadi birokrat, pernah juga. Dan sekarang punya kemampuan misalnya berpolitik juga dan misalnya negosiasi dengan DPR itu tapi fakta empirisnya adalah kita tahu ketika dia memegang 2 jabatan, satu tetap ngurusin parpol, satu lagi tetap ngurusin birokrasi di kementeriannya, waktunya aja udah pasti kurang, potensial konflik of interest-nya juga ada, dan fakta empiris Mas, dari zaman Jokowi sampai yang kemudian kemarin terjadi pada Noel, ditangkapnya anggota kabinet Pak Prabowo, semuanya itu orang parpol loh. Itu fakta. Semua. Noel ini jangan dilihat aktivisnya saja. Dia sudah KTA-nya Gerindra. Kan orang bisa saja berspekulasi, waduh aktivis ketika udah jadi parpol, sama juga akhirnya karena potensial konflik of interest, kemudian problem integritas saja sudah berbeda. Nah itu kan menurut saya fakta yang nggak bisa dibuang. Ini menurut saya mengecewakan gini. Saya berharap tadi Pak Prabowo ini kan dengan mitos ya, tegas, decisive, bukan hanya dalam konteks karena latar belakang tentara, tapi kalau orang mau compare beliau dengan SBY, SBY banyak baca buku, makanya berhati-hati sekali ketika mengambil keputusan. Pak Prabowo jenderal perang, kalau tidak tembak duluan akan ditembak, itu yang menyebabkan harus cepat, positif, akan cepat nih. Dia nggak takut nih dengan ancaman partai segala macam. Kok malah negosiasi politiknya lebih ekstrim dibanding SBY dibanding Jokowi. Itu yang menurut saya misteri besar. Iya. Oke. Menarik. Nah, balik lagi kalau kita lihat anatomi partai politik saat ini kan ada partai politik yang ada di luar gitu ya. Misalnya seperti PD Perjuangan dan mungkin Nasdem ya sekarang. Nasdem menyatakan mendukung penuh tapi tidak di dalam jatah kursi. Nanti saya diomelin teman-teman Nasdem. Nasdem mengatakan mendukung, tidak meminta jatah kursi. Tidak meminta jatah kursi. Ya, bukan tidak mendapatkan, tapi tidak meminta. Oke. Terima kasih. PKS ada. Oh iya ada. Ada beberapa menteri yang terafiliasi. Terafiliasi. Oke. Nah sekarang kalau kita lihat dengan adanya 2 partai politik yang ada di luar gitu ya. Apakah itu cukup untuk memberikan keseimbangan atau masih sama-sama aja gitu loh? Gimana Mas? Dalam konteks pengambilan keputusan berat. Bahwa secara matematika politik jomplang. Kalau kita bicara hanya PDI Perjuangan 15% katakanlah sudah pasti kalah kalau kita bicara voting. Dan kemudian bahkan ada yang punya kacamata lain, PDI juga setengah-setengah nih gitu ya. Setengah kaki. Cenderung ada yang melihat kelompok Mbak Puan cenderung lebih mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Kelompoknya Ibu Mega lah katakanlah cenderung lebih oposisi lah kalau mau pakai bahasa ekstrim atau penyeimbang kritis kalau bahasa lain gitu ya. Bahasa halus. Menurut saya susah kalau kita berharap ada matematika politik yang bisa mengubah keputusan. Dan kita tahu beda dengan Amerika Serikat. Yang dihormati adalah hak anggota.
Sehingga ketika kita bicara Obamacare, saat itu Demokrat juga kalah jumlah suara dengan Republikan, tapi lolos. Bisa lolos. Karena ada beberapa anggota Republikan merasa ini bisa penting didukung juga. Di Indonesia ini kan setengah parlementer. Fraksi bisa merecall kalau ada kebijakan bukan kebijakan, sikap yang dianggap tidak sejalan atau berbeda. Artinya kalau ketua umumnya sudah diikat kakinya oleh presiden karena dikasih jatah menteri, selesai itu seluruh anggota fraksi. That's what happened. Makanya saya harus realistis mengatakan sulit. Betul. Tapi saya tetap berharap yang namanya PDI Perjuangan tetap suara Anda itu walaupun pasti akan kalah di voting. Tapi suara-suara keras itu tetap disuarakan. Akan bisa menjadi batu loncatan atau corong buat kelompok lain bergerak. Kita tahu loh, sekarang yang namanya politisi lebih takut sama yang namanya viral, yang namanya influencer. Betul. Jadi menurut saya selama corong ini tetap terdengar, walaupun suaranya sedikit di DPR, itu akan jadi jembatan penghubung dengan suara-suara di luar yang sekarang menurut saya lebih berani untuk bersuara. Ini menarik nih kata-kata tadi bahwa anggota dewan partai politik lebih takut sama influencer. Ya ini terjadi dengan kita. Kita beberapa kali mengundang anggota DPR untuk bicara di podcast. Mereka sekarang khawatir sekali, takut salah kata, takut terpelintir, takutnya sekarang banyak sekali. Jadi mereka bilang jangan sekarang deh mas, nanti aja nunggu udah agak tenang gitu ya. Jadi menarik. Nah, yang saya mau bawakan ini mungkin bagian topik terakhir yang kita mau bicarakan tentang Gen Z. Ini menarik nih. Yang paling ditakuti sekarang. Yang paling ditakuti, influencer dan Gen Z. Wah, itu kombinasi yang mematikan sekarang gitu ya. Tapi kita lihat gerakan ini diinisiatifi oleh Gen Z, bukan hanya di Indonesia, ya. Ada sampai ke Nepal terutama, jelas sekali itu terlihat ya. Di Mozambik, di Paris. Kemudian kemarin di Filipina juga gitu ya, tentang korupsi dan lain-lain. Nah, saya ngelihat ada sesuatu yang menarik mas, karakter Gen Z ini kalau kita lihat beda dengan milenial ya dengan yang sebelumnya. Kalau milenial ini cenderung apolitis, bilang udahlah politik nggak usah lah gitu ya. Tapi yang ini sekarang mereka itu eager to learn dan eager to participate in politics gitu ya. Benar mas, gimana mas Toto lihat? Pertama kita harus melihat proses disrupsinya jauh lebih cepat. Apa yang kita lihat dalam saluran-saluran digital. Betul. Saya milenial di ujung kalau menurut teori gitu ya. Itu udah menikmati yang namanya sosmed, dunia digital. Betul. Tapi belum secanggih tanda kutip yang dimiliki oleh teman-teman Gen Z ini. Sehingga otomatis itu akan lebih proses akselerasi mereka untuk bersuara lebih kencang. Kita tahu fenomena TikTok ini kan dalam logika algoritmanya jauh di zaman saya dulu awal-awal Facebook. Betul. Ada sempat Friendster gitu ya. Akselerasi untuk memasuki ruang-ruang pribadi TikTok ini mengerikan gitu kan dalam keseharian. Sehingga sudah pasti dampaknya lebih besar. Yang kedua, nggak tahu ya ini mau disebut menyedihkan atau enggak mas. Kalau ini kita bicara kesadarannya. Generasi milenial itu sempat menikmati masa kemasan ekonomi global. Kalau kita bicara nih mas ya, kenapa sih zaman SBY pertumbuhan ekonomi 6%? Karena ada booming komoditi mas. Ada windfall profit yang beberapa ekonom mengatakan autopilot pun kita akan 6% of economic growth. Itu generasi milenial sempat mengalami itu. Sehingga ketika orang merasa pada zona nyaman, politik itu dianggap sesuatu yang nggak apa-apa deh, saya nggak usah ikut-ikutan. Nggak prioritas untuk dipikirkan. Toh kondisinya buat saya baik-baik saja. Lu mau nyolong, lu mau disebut sebagai white collar crime gitu ya, go ahead gitu ya. Tapi kita tahu generasi Z ini kan ada dalam kondisi ketidakpastian global. Kalau kita lihat dari sisi ekonomi ya, Mas Bunggas, since 2008 subprime mortgage crisis gitu ya, kita nggak pernah ada dalam kondisi yang normal-normal saja, Mas Bonggas. Kalau di Indonesia, pasca selesai booming komoditi, 2013 ada taper tantrum, duit kembali ke US. Baru istirahat sebentar, 2016 Trump jadi. Trade war jilid 1. Baru istirahat sebentar,
COVID. Baru istirahat sebentar, Trump lagi. Yeah. Seluruh dunia mengalami ketidakpastian. Even China yang pada masa PSBY kita tahu itu double digit economic growth dulu 10%. Now China is struggling with 5% economic growth. Artinya sekarang yang namanya Gen Z, makanya ada istilah sandwich generation. Ada dalam kondisi memang tidak baik-baik saja. Menjadi sebuah hal lumrah secara psikologi, mereka marah, mereka menuntut lebih. Hai otoritas yang saya pilih tiap 5 tahun, kok kondisi gue makin susah, kok kok job creation makin sulit, dan itu terjadi di seluruh dunia. Itu yang menurut saya menyebabkan mereka akhirnya lebih aktif dan ingin berpartisipasi menggugat tatanan yang mapan yang disebut dengan kekuatan politik. Iya. Dan kelihatannya tren ini akan terus berkembang ya. Dan tidak boleh pemerintah sama sekali mengabaikan suara-suara ini. Kan dulu kadang-kadang dianggap ya anak muda bisa apa sih gitu ya. Sekarang ini justru harus betul-betul diperhatikan. Dan beda, Mas. Kemarin kalau kita lihat zaman Pak Prabowo setelah terpilih pertama sebelum dilantik, ingat gak ada Garuda Biru? Yang memprotes keputusan rencana membatalkan keputusan MK, betul. DPR waktu itu kan. Betul. Lalu kemudian yang kedua kemarin, bukan kerusuhannya, demonya ya. Karena saya meyakini yang bikin kerusuhan sama yang demo beda. Saya meyakini. Dua-duanya ini fenomena bukan aktivis yang zaman dulu kita aktivis, Mas. Yang lusuh, kayak Adian Apitupulu gitu ya, bentuknya dari jauh udah kayak teman-teman di Aldera dulu, teman-teman usik gitu kan. Ini lebih ke arah kalau kita lihat demo, ikut demo, tapi kulitnya bersih-bersih banget gitu ya. Bukan aktivis gitu lah modelnya. Cantik-cantik gitu kan. Jadi wangi-wangi gitu kan bilang kan. Jadi bahkan ketika yang kemarin demo besar akhir Agustus, yang muncul sebagai panglima bukan Usman Hamid, bukan Bivitri Susanti, mereka aktif. Tapi tiba-tiba muncul Abigail, tiba-tiba muncul Ferry Irwandi gitu kan. Sehingga kemudian 17+8. Karena mereka lah sebagai orang yang aktif di sosmed, sebagai influencer, mereka yang tiap hari mendengar dan bisa crawling data tuh lewat kupingnya, lewat apa yang mereka baca, yang sebenarnya diinginkan dan suara di bawah tuh apa sih? Mereka tidak terlalu banyak mindset ideologis, tapi mereka empiris, dan mereka lah yang kemudian dianggap memang mewakili kuping atau telinga dari yang tadi kelompok-kelompok anak-anak muda yang sebenarnya sedang merasa ingin berontak dari ketidakmapanan mereka. Dan mereka seperti terputus dari dulu ideologinya kan kapitalis, komunis gitu ya. Mereka udah nggak ini. Bahkan yang saya dengar pengarang seperti Tan Malaka laku lagi bukunya kemudian dibaca kembali Sohogi gitu ya. Mereka jadi ingin tahu sebetulnya apa yang terjadi dulu dan nafasnya jadi sama dengan pergerakannya mereka sekarang. Itu menarik, Mas. Agak berbeda ya. Dulu kita perdebatannya masuk dalam perdebatan mahasiswa kiri atau mahasiswa kanan gitu ya. Nah, ada tuh istilahnya. Semakin ekstrim kiri, ekstrim kanan. Semakin kiri semakin berontak, kan semakin sekuler dan lain-lain. Sekarang tiba-tiba muncul Tan Malaka, gerakan rasionalisasi. Yuk berpikir kira-kira gitu. Jadi munculnya Tan Malaka pun bukan dalam konteks ideologis, bukan dalam konteks mewakili kaum kiri, gerakan sosialis, komunis, menakutkan kalau gitu kan. Tapi dalam konteks, terutama kalau kita baca buku Madilog ya, itu kan mengajak orang berpikir. Critical thinking. Mau lu agamanya apa kek, mau lu orang susah atau anak orang kaya kek, mau kemudian lu belajar fisika atau lu belajar ilmu sosial kek, tapi logika berpikir. Madilog makanya istilahnya kan. Dan itu yang sekarang lagi berkembang nih. Bagaimana netizen, mahasiswa nggak usah ikut gerakan politik, nggak usah punya ideologi, tapi mereka melihat sebuah berita, membaca sebuah kebijakan, by critical thinking, mereka udah tahu ini salah, lo mau ngibulin gua, ini nggak masuk akal hitungannya. Dan itulah yang sekarang dihadapi oleh para pembuat kebijakan. Karena mereka juga udah kaya dengan informasi. Udah nggak bisa ditutup-tutupi. Lebih ngerti cara dapat informasi dibanding si pembuat kebijakan. Jadi jangan ngarepin masih bisa ngebohongin gitu kan.
Betul sekali. Wah, luar biasa. Mas Toto, terima kasih. Ini Terima kita kasih, udah banyak diskusi Mas banyak Bogas. gitu. Ada pesan-pesan untuk Pak Prabowo. Satu aja mungkin, Pak Prabowo, ide Anda besar, Ya. ambisi Anda jauh lebih besar dibanding presiden-presiden sebelumnya. Ya. Tapi titik lemahnya ada di level implementasi. Ya. Bagaimana implementasi ini bisa dipastikan kemudian iramanya sesuai dengan ide besar tadi? Ya. Pak Prabowo harus mendengar langsung, melihat langsung, dan merasakan langsung. Betul. Yuk Pak Prabowo lebih banyak turun ke lapangan, jangan keluar negeri mulu. Walaupun kita tahu apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo di luar negeri juga penting dan memang jauh lebih punya daya dobrak dibandingkan Pak Jokowi yang memang agak lebih fokus pada dalam negeri. Baik, terima kasih Mas Toto. Terima kasih Mas Bonggas. Ini luar biasa, Sobat Politician Academy. Topik kali ini, pembicaraan kali ini dagingnya banyak sekali. Jadi ini kalau nanti dipotong-potong, yang penting lihat full full versionnya seperti apa. Sekali lagi Mas Toto, terima kasih. Terima kasih. Kita berjumpa dalam edisi The Politician selanjutnya. Salam kebangsaan.